Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Lakim dengan NIM 07241077. Saya Priscilla Merlin Giskar dengan NIM 07241038. Saya Aslam Nabi Hussein, NIM 07241022. Nama saya Vita Elizabeth Shalom Sinaga dengan NIM 07241006. Nama aku Rizky Ristianto dengan NIM 07241093. Aku dari program studi Teknik Sipil angkatan 2024 dari Institut Teknologi Kalimantan. Aku di sini sebagai presenter dari materi sejarah proses pembentukan dan jenis-jenis batuan beku. Oke, selanjutnya adalah pembahasan yang dimana pembahasan ini merupakan poin-poin dari seluruh isi materi batuan beku ini. Yang pertama adalah sejarah, lalu ada latar belakang, lalu tujuan dari dibuatnya presentasi ini, selanjutnya jenis-jenis dari batuan beku, lalu ada klasifikasi dari batuan-batuan beku tersebut, lalu yang terakhir kami akan menyimpulkan apa yang sudah kami sampaikan dari presentasi ini. Baik, saya akan menjelaskan terkait sejarah dan juga latar belakang dari batuan beku. Jadi, batuan beku terbentuk dari pembekuan magma. Sejak bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Ketika bumi masih berupa massa cairan panas, lalu ketika bumi perlahan-lahan mendingin, lapisan luar mulai mengeras dan membentuk kerak bumi pertama. Magma yang membeku di permukaan menghasilkan batuan ekstrusif seperti basalt, sedangkan yang membeku lambat di dalam bumi membentuk batuan intrusif seperti granit. Ada juga fase penting dalam siklus batuan. Jadi, seiring waktu, batuan beku itu menjadi bagian penting dari siklus batuan karena dapat berubah menjadi batuan sedimen atau metamorf sehingga berperan besar di dalam perkembangan kerak bumi hingga saat ini. Lalu, ada latar belakang. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang keluar dari perut bumi dan membeku. Bisa kita lihat di sini ada proses pembentukan. Proses pembekuan terjadi akibat penurunan suhu, tekanan, atau perubahan komposisi magma. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, mulai dari magma, lalu dia ada batuan beku, ada batuan metamorf. Jadi sehingga terjadilah pembentukan batuan-batuan tersebut. Oke, setelah kita membahas mengenai sejarah dan juga latar belakang dari batuan beku, sekarang kita masuk ke bagian tujuan dari materi ini. Ada 3 tujuan utama yang ingin kita capai. Yang pertama, memahami proses terbentuknya batuan beku. Di sini kita akan membahas bagaimana magma yang berasal dari perut bumi bisa mengalami pendinginan dan pembekuan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses tersebut. Yang kedua, mengklasifikasikan batuan beku berdasarkan tempat pembekuannya. Kita akan mengenal 3 klasifikasi utama, yaitu batuan plutonik, batuan gang, dan juga batuan vulkanik. Dan yang ketiga, mengetahui contoh-contoh batuan beku beserta strukturnya. Jenis batuan beku. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu batuan plutonik. Apa sih batuan plutonik itu? Jadi, batuan plutonik itu adalah batuan beku yang terbentuk akibat pendinginan magma pada kedalaman yang sangat dalam. Umumnya lebih dari 5 km di bawah permukaan bumi. Karena proses pendinginannya berlangsung sangat lambat, batuan ini memiliki kristal-kristal mineral yang berukuran besar sehingga dapat terlihat jelas walau dengan mata telanjang. Teksturnya kasar, padat, masif, dan umumnya holokristalin. Buat yang nggak tahu holokristalin, jadi holokristalin itu seluruhnya tersusun dari kristal. Oke. Dan batuan plutonik banyak ditemukan sebagai bagian dari intrusi magma besar yang disebut pluton. Misalnya dalam bentuk batolit, stok, atau lakolit di kerak benua. Contoh batuan plutonik antara lain yaitu granit, diorit, gabbro, dan juga peridotit. Di Indonesia, granit banyak dijumpai di Pulau Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan bagian barat. Pemanfaatan batu plutonik ini sangat luas, mulai dari bahan bangunan seperti digunakan untuk lantai, dinding, maupun fondasi, dan juga ornamen dekoratif
seperti mermerisasi granit, lalu hingga sumber mineral logam penting seperti nikel dan juga kronium dari peridotit. Jadi selanjutnya kita akan membahas batuan gang. Apa sih batuan gang itu? Batuan gang atau disebut juga batuan hibasal. Apa sih batuan gang itu? Batuan gang atau disebut juga batuan hipabisal merupakan batuan beku yang terbentuk pada kedalaman menengah, yaitu sekitar 1 hingga 5 km di bawah permukaan bumi. Jadi dia tuh di antara kedalamannya di tengah-tengah, di antara batu plutonik maupun vulkanik. Selanjutnya pendinginannya juga lebih cepat dibandingkan plutonik, tetapi lebih lambat dari batuan vulkanik. Jadi untuk masa pendinginannya itu ada di tengah-tengah juga ya, antara vulkanik dan juga plutonik. Sehingga kristal yang dihasilkan juga berukuran sedang hingga halus. Tekstur yang sering dijumpai adalah porfiritik, di mana terdapat kristal-kristal besar yang tertanam dalam masa dasar halus. Batuan gang umumnya berbentuk dalam tubuh intrusi kecil seperti dike, seal di dalam kerak bumi. Contoh batuan gang adalah diabas, porfiri granit yang memiliki kristal kuarsa dan feldspar dalam masa dasar lebih halus. Di Indonesia, batuan jenis ini sering ditemukan sebagai intrusi kecil yang memotong formasi batuan sedimen atau metamorf di pegunungan. Secara praktis, batuan gang banyak dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi jalan raya, fondasi, bangunan, maupun agregat dalam pembuatan beton karena tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Terima kasih. Mungkin itu saja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi pada batuan beku berdasarkan kandungan silikanya. Jadi, silika itu merupakan senyawa kimia gabungan dari silikon dan oksigen. Di mana pada geologi, silika adalah komponen utama pembentuk mineral kuarsa dan sebagian besar mineral silikat lain yang menjadi penyusun batuan beku. Nah, dia dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, ada batuan beku felsik yang memiliki kandungan silika sangat besar, sekitar 65%. Dicirikan dengan warna yang terang dikarenakan mineral-mineral penyusunnya terdiri dari mineral yang sifatnya asam. Terdiri dari mineral utama yaitu muscovite, quartz, potasium feldspar, plagioclase feldspar, biotit, dan ampibol. Lalu ada intermediate. Intermediate itu batuan beku yang memiliki kandungan silika sekitar 52-65%. Dicirikan dengan warna yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, dikarenakan mineral penyusunnya bersifat intermediate. Dia terdiri dari mineralnya yaitu ada quartz, ada potasium feldspar, ada plagioclase feldspar, ada sedikit biotit, ada ampibol, ada juga piroksin. Lalu yang ketiga itu mafic. Jadi mafic itu batuan beku yang memiliki kandungan silikon sekitar 45-52%. Dicirikan dengan warna yang gelap karena mineral penyusunnya terdiri dari mineral yang juga sifatnya basah, yang memang dicirikan dengan warna yang gelap. Dia terdiri dari mineral antara lain ada plagioclase feldspar, ada ampibol, ada piroksin, dan ada olivin. Lalu yang terakhir ada batuan beku ultramafic yang memiliki kandungan silika sangat rendah, kurang dari 45%. Dicirikan dengan warna gelap hingga sangat gelap karena mineral penyusunnya merupakan mineral yang bersifat ultrabasa yang memang dicirikan dengan warna yang gelap. Dia terdiri dari mineral sedikit plagioclase feldspar, ada juga piroksin, ada juga dan banyak olivin. Dan ini juga contoh-contoh batuannya pada felsik. Contoh batuannya ada granit sama
riolit. Pada intermediate ada diorit sama andesit. Pada mafic ada gabbro dan basalt, dan ultramafic ada periodit dan komatit. Jadi semakin ke kanan, semakin ultramafic, kandungan silikanya menurun, mineralnya semakin gelap, dan kandungan Fe dan Mg-nya meningkat. Di sini saya akan menjelaskan terkait batuan vulkanik, yang dimana itu merupakan batuan yang berasal dari letusan gunung berapi yang merupakan lava atau magma yang terjadi pendinginan dikarenakan udara terbuka yang menuju ke permukaan bumi, sehingga terjadi proses yang mengubah magma tersebut menjadi batuan. Dan juga ada mineral yang pada bahan tersebut yang menyebabkan jika pendinginan terlalu cepat menjadi mineral tersebut tumbuh sangat kecil, sehingga batuan tersebut disebut dengan avenitik, yang dimana merupakan batuan dengan mineral yang sangat kecil. Dan juga contoh untuk batuan beku luar yang umum dijumpai adalah basalt. Baik, di sini setelah kelompok kami menjelaskan keseluruhan terkait proses pembekuan batuan, di sini saya akan membuat kesimpulan terkait batuan beku, yang dimana singkatnya itu batuan beku merupakan pendinginan dari pembekuan magma sehingga memiliki batuan asal dan 3 siklus batuan, yaitu ada batuan luar, batuan korok, dan batuan dalam. Batuan luar sendiri merupakan batuan yang dalam pendinginan cepat, batuan korok sedang, dan batuan dalam adalah lama atau lambat. Dan berdasarkan kandungan silikanya itu menjadi asam, intermediate, dan basa, dan juga ultra basa. Dan juga untuk bahan batuan beku ini menjadi bahan yang penting karena menjadi penyusun utama dalam suatu kerak bumi, dan juga banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga pembangunan, misalkan untuk granit ya untuk bangunan, dan untuk basalt itu sendiri adalah untuk konstruksi. Jadi segitu kesimpulan dari saya. Baik, itu saja pemaparan singkat mengenai sejarah, proses pembentukan, klasifikasi, dan contoh batuan beku dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.